Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa may sya'airallahi fa innallaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innallaha min taqwal qulub. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang mengharapkan ridho serta maghfirah Allah, segala puji baginya yang telah memberikan kita segala nikmat yang dianugerahkan, yakni nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat mata bisa melihat, bisa mendengar, nikmat telinga, nikmat yang dimana anggota badan kita yang kita pergunakan pada hari ini adalah untuk menunaikan syariat yang Allah wajibkan, yakni sholat Jumat. Pula hadirin sidang Jumat, bahwa kita semakin dekat dengan hari raya Idul Adha, maka kita harus bersyukur nantinya di hari esok insya Allah sudah masuk 1 Zulhijjah. Maka tentunya telah dijelaskan di dalam banyak keterangan keutamaan dari 10 hari awal bulan Zulhijjah. Diterangkan afdalu ayyamud dunya, hari-hari di dunia yang paling utama, yakni ayyamul ashr, ialah hari-hari pada 10 hari, yakni bulan di awal-awal Zulhijjah. Juga di dalam hadis sahih At-Tirmizi, ma min ayyam al-a'malus shalih fihinna habu ilallah min hadhil ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari di mana amal-amal soleh pada saat itu lebih Allah cintai daripada hari-hari ini. Bahkan diterangkan walal jihadu fi sabilillah, bahwa
hari-hari ini lebih utama ya, dari jihad fi sabilillah, kecuali orang yang berjihad mengorbankan darah serta hartanya. Pula Imam Bukhari menjelaskan, dahulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma keluar menuju pasar pada hari 10 pertama bulan Zulhijjah sambil bertakbir. Orang-orang pun bertakbir mengikuti takbir keduanya. Serta kata Syekh Al-Utsaimin bahwa banyak manusia yang lalai dari 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Maka dari itu peran penuntut ilmu untuk menerangkan keutamaannya pada masyarakat. Itulah bagaimana keutamaan di bulan Zulhijjah, khususnya adalah yang pertama, yakni 10 hari pertama. Hadirin sedang Jumat, maka tentunya Zulhijjah juga berkaitan pula dengan syariat haji dan umroh. Di mana haji dan umroh atau pula kurban itu pula disyariatkan, di mana kurban dari sejak Nabi Adam alaihissalam, bagaimana kedua putranya, kemudian juga haji serta umrah pula, yang di mana Ibrahim alaihissalam yang diantaranya disyariatkan pula menyempurnakan ibadah itu, yang artinya sejak sejarah haji dan kurban ini telah disyariatkan sejak nabi-nabi terdahulu. Dan saat itu pula disempurnakan pula dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka adanya kesabaran yang terpetik dalam kisah Nabi Ibrahim tatkala anaknya, yakni Ismail, saat masih balita, masih disusui oleh ibunya Hajar, maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah di saat itu di semenanjung Safa dan Marwah, Nabi Ibrahim harus meninggalkan Hajar dan anaknya. Maka Hajar pada saat itu pula bertanya sampai 3 kali kepada Ibrahim, "Untuk apa engkau meninggalkan kami?" Nabi Ibrahim tidak menjawab. Hingga akhirnya Hajar alaihissalam bertanya, "Apakah ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Ya." Maka ini adalah bentuk kesabaran yang diantaranya
terpetik dari seorang ayah yang bernama Ibrahim alaihissalam, yang harus meninggalkan anaknya yang masih lucu-lucunya, masih belia, dan istrinya pada saat itu untuk menegakkan perintah Allah. Hingga akhirnya disyariatkan adanya sa'i, lari-lari kecil ketika haji. Maka itu adalah sifat kesabaran yang terkandung. Pula ketika remajanya Ismail harus disembelih. Akan tetapi Nabi Ibrahim mengadakan pertanyaan kepada anaknya yang tercinta. Maka kata Ismail, "Ya abatif al-ma tu'mal." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau akan melihatku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Inilah bagaimana dari dua kisah yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kesabaran yang harus ada pada diri seorang muslim. Bagaimana Ibrahim saat itu harus merelakan anaknya sebelum diganti dengan kambing gibas yang besar. Nabi Ibrahim harus merelakan anaknya disembelih. Pula akhirnya karena kesabaran Ibrahim dan keluarganya, maka Ibrahim dianugerahkan dari Sarah, yakni Ishak alaihissalam. Tentunya kesabaran di dalam rasa-rasa pahitnya menghadapi yang namanya takdir itu adalah yang paling berat. Para ulama menjelaskan bahwa kesabaran itu ada 3 sesuai dengan tingkatan-tingkatannya, yakni sabar dalam mengerjakan ketaatan, fit ta'ah, pula tarkul maksiat, untuk meninggalkan maksiat, dan juga sabar dalam menghadapi takdir Allah. Maka sabar dalam menghadapi takdir ini adalah yang paling beratnya. Karenanya saat itu pula kenyataan yang sangat pahit harus dirasakan oleh seorang hamba yang ketika kenyataan itu datang belum tentu bisa bersabar. Takdir itu datang padanya telah ditetapkan Allah, belum tentu ia bisa bersabar. Apalagi dengan kehilangan. Terkadang ketika awal kehilangan itu sangat berat untuk menerima. Maka disinilah kesabaran seorang mukmin akan diuji. Ketika ia kehilangan, maka Allah akan beri ganti yang lebih baik. Dan Allah akan memberi ganjaran pada kesabarannya. Barakallahu fiikum.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang Jumat, disebutkan bahwa dalam Al-Quran orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang bersabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Pula orang-orang yang ditolong oleh Allah, orang-orang yang bersama Allah adalah orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dan kesabaran itu adalah ketika menghadapi ujian yang sangat berat, maka kesabaran digandeng dengan takwa. Di dalam surah Ali Imran dikatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan apabila engkau bersabar dan bertakwa, maka tidak akan membahayakan sedikit pun. Apa yang menjadi bahayanya, yang akan ditaruh kepada seorang muslim, maka dengan sabar dan takwa tidak akan berbahaya. Kesabaran dan takwa tentu harus dipelihara. Di mana Allah firman di surah Ali Imran ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan salinglah bersabar. Artinya saling menguatkan kesabaran itu. Tidak bisa ya bersabar dengan sendirinya. Warabitu, dan bersiaplah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Maka disinilah hikmah dari kesabaran yang bisa kita petik, dan juga bagaimana balasan kesabaran itu, serta bagaimana kesabaran itu akan menguatkan seorang muslim tatkala menghadapi rintangan, ujian yang harus dia terima. Dan ujian yang saat ini pula kita rasakan tak sebanding dengan saudara-saudara kita di Palestina. Hingga di Rafah itu tersisa segitu saja, dan yang tersisa bisa jadi saat itu pula ketika habis hanyalah surga tempatnya. Tak terbayangkan ujian yang menghinggapi mereka. Terkadang kita diuji, tapi masih kita merasakan makan dan minum. Kita masih bisa sehat kesana kemari, beraktivitas, bisa beristirahat dengan tenang. Akan tetapi di Palestina, sehari pun tidak akan bisa beristirahat. Tidak akan bisa makan dengan tenang, karena akan ada bahaya. Namun seorang mukmin tentunya kuncinya adalah kesabaran. Maka kesabaran itulah yang akan menggapai keridhaan Allah, serta pula menggapai nikmat-nikmat yang Allah janjikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga kita
termasuk orang-orang yang bersabar. Demikian khutbah singkat yang bisa disampaikan. Ada salah lafaz pengucapan atau ada hafalan yang terlupa, mohon maaf. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan juga memberikan pahala yang terbaik untuk kita semua. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka wa tuqa wal huda wal afafa gina. Allahumma inna nas'aluka wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma asil li dunya yati fiha ma'asi yatiha ma'adi wa jalal tasiyatan li fi kulli khair wal mautatan li kulli syarr. Allahumma rahmatuka arju fala takilni ila nafsi tarfatain. Li sa'ni kullahu la ilaha illa anta. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka la kulli sundir wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diluruskan dan dirapatkan safnya, kosong diisi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Wa yu'tikul ladzi fadlin fallah. Wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ala innahum yasnuna liyastakhfu min ala hina yastakhshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bidhatis sudur wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum